Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, boleh ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mengawali pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, seperti biasa, saya akan memberikan sebuah pantun terlebih dahulu untuk kalian. Tanah sepetak jangan ditakar. Halo anak-anak, apa kabar? Luar biasa baik. Oke, terima kasih. Ketua kelas hari ini yang tidak hadir siapa temannya? Sekarang yang nggak hadir ada Sirin, Arayan, sama Raihan. Oke, Sirin sakit? Ya, Bu. Sirin sakit. Raihan juga sakit. Raihan juga sakit. Kalau Raihan ada acara keluarga. Begitu izin ya. Baik. Sudah siap untuk belajar bersama Bu Melinda hari ini? Siap. Kalau begitu saya boleh dong diberikan yel-yelnya terlebih dahulu. Bagaimana kalian siap menghadapi pembelajaran hari ini? Mari kita belajar. Sekali lagi boleh? Mari kita belajar. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk kalian. Oke. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar apa? Ya, Mas? Unsur teks hikayat dan nilai-nilai teks hikayat. Iya, benar sekali. Ada yang masih ingat unsur teks hikayat itu apa saja? Mas Yoga barangkali? Belum ingat. Ada yang bisa membantu mengingatkan, Mbak Elis? Kalau di dalam sebuah cerita itu harus ada apa? Tokoh, benar sekali Mbak Feby. Ada yang lagi yang ingat? Latar, iya Mas. Alur, apa lagi? Waktu. Tempat. Watak. Masing-masing cerita memiliki watak yang berbeda. Seperti itu ya. Kemudian tadi Mas Agil mengatakan bahwa ada nilai-nilai. Ada berapa nilai yang ada di dalam sebuah teks hikayat? Mas Agil lagi mau menjawab nih. Rupa-rupanya pada pertemuan yang minggu lalu sangat antusias dengan pembelajaran teks hikayat. Ada 5. Yang pertama nilai agama, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai edukasi. Iya, benar sekali. Artinya kalau misalnya ada kalimat, anakku saya suruh sekolah di sebuah SMK. Nah itu kira-kira masuk nilai yang mana ya? Edukasi, karena di situ ada sekolah, seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Yang akan kalian capai pada siang hari ini, kalian akan menentukan, mengidentifikasi isi dari cerita hikayat tersebut. Kemudian kalian akan mengonversikan atau memparafrasekan isi cerita ke dalam bentuk cerpen. Isi cerita hikayat ke dalam bentuk cerpen. Nah, saya ingin tahu, pernahkah kalian mendengar kata konversi? Pernah, Mbak Feby? Ya, apa itu konversi, Mbak Feby? Mengubah bentuk teks menjadi bentuk yang lain. Oke, benar. Yang lainnya? Kata Mbak Feby, konversi itu adalah mengubah bentuk teks untuk menjadi bentuk yang lain. Benar. Pernahkah kalian mengetahui lagunya Tulus? Pernah. Hati-hati di jalan, ya kan? Nah, kira-kira itu isinya tentang apa ya? Feby? Nggak tahu. Hati-hati di jalan, perjalanan membawamu, bertemu denganku, ku bertemu kamu. Ya. Kira-kira isinya apa tuh? Pertemuan dengan antara aku dan dia. Ya, benar ya. Pertemuan antara aku dan dia.
Kemudian kira-kira kalau misalnya dijadikan sebuah cerita, Mbak Diana barangkali, gimana? Di suatu hari, tadi kalimat yang tadi menyatakan perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu dengan kamu. Nah, coba diceritakan, diubah ceritanya, bukan diubah ke bentuk yang lain. Di suatu hari saya berangkat ke sekolah, saya menjemput teman saya. Lantas di perjalanan, teman saya pun begitu menunggu saya dan kita akhirnya bersama-sama berangkat ke sekolah. Oke, luar biasa sekali, berbeda ya bentuknya ya. Sudah paham? Paham. Nah, jadi dalam suatu kalimat tersebut bisa diubah dengan cerita yang lain. Seperti itu. Tapi isinya harus tetap sama. Intinya tentang sebuah, apa Mas Agil tadi? Pertemuan. Paham? Oke, terima kasih. Manfaat dari mengonversi itu adalah kita bisa memahami sesuatu hal dengan baik. Misalnya kalian tadi, apa ya Bu makna lagu ini? Bingung. Kemudian Mbak Diana menjelaskan. Seperti ini, oh gini toh maksudnya. Artinya setelah dikonversikan kita bisa memahami sesuatu hal itu tadi. Bisa dipahami ya? Dan kita juga bisa melatih diri kita mengubah sesuatu sesuai dengan pemahaman kita. Agar orang lain juga bisa paham. Sampai di sini dipahami? Oke, terima kasih. Dan hari ini karena materi kita tentang teks hikayat, saya menampilkan sebuah teks hikayat yang berjudul Hikayat Telaga Warna. Boleh kalian baca secara khusyuk ya di sini. Mas Herlang bisa terlihat ya? Bisa? Oke. Dalam waktu 2 menit bisa dibaca? Selesai? Silakan dibaca. Sudah selesai? Baik, Hikayat Telaga Warna. Apa isi dari hikayat ini? Mas Noval? Ada yang bisa menjawab? Mas Agil. Seseorang anak yang sombong. Si siapa? Seorang anak yang namanya siapa di sini tadi ya? Si Putri Gilang Rukmini. Oke. Kenapa dia sombong, Mas? Karena dia selalu mendapatkan kasih sayang. Benar ya? Sehingga walaupun di sini kasih sayangnya tidak kasih sayangnya di sini dia merasa nyaman sehingga dia menjadi manja, seperti itu. Benar? Iya. Kemudian selain anak yang sombong, ada apa lagi Mas Agil barangkali? Orang tua akan selalu menyayangi buah hatinya. Benar sekali. Selain isi yang sudah ditemukan oleh Mas Agil, Mas Teddy, apa nilai yang ada di dalam teks cerita hikayat yang berjudul Telaga Warna ini tadi? Nilai agama. Nilai agama. Di mana Mas Teddy menemukan nilai agama itu tadi? Pada suatu hari, sang raja bertapa di sebuah gua dan memohon doa akan mendapatkan omongan. Oke, benar ya?
Nilai agama itu bisa terlihat pada kalimat yang nomor 3 ya. Pada suatu hari, sang raja bertapa di sebuah gua dan memohon doa agar mendapatkan momongan. Kenapa ini disebut dengan nilai agama, Mas Teddy? Karena sang raja berdoa. Iya, identik dengan agama. Terima kasih Mas Teddy. Mas Alvin, coba apalagi nilainya yang ada di dalam teks Telaga Warna ini, Hikayat Telaga Warna? Nilai sosial. Terlihat dari yang mana Mas kalimatnya? Tidak hanya mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tuanya, semua rakyat di kerajaan Tutankhamun juga sangat menyayangi sang putri. Iya, sosial ya. Artinya kita harus menghargai orang lain, kita harus menyayangi orang lain. Di sini bentuk sosial. Seperti kalian dalam kelas ini saling menghargai itu adalah sosial. Oke, sudah paham ya? Sudah semakin paham di sini? Dari teks hikayat yang saya tampilkan tadi, saya telah mengonversi menjadi cerpen 3 paragraf. Begini hasil cerpen yang saya konversi. Sebuah kerajaan identik dengan raja dan ratu. Membayangkan kerajaan, di dalamnya pasti terdapat segala hal kemewahan. Semuanya dijamin dengan baik. Alangkah bahagianya tinggal di sebuah kerajaan. Anganku tergambar pada kerajaan yang indah. Lamunanku tiba-tiba terbuyarkan oleh sapaan seorang pria yang berpakaian rapi penuh dengan hiasan mengkilap seperti seorang raja. Siapakah Tuan? Sapaku dengan menundukkan kepala. Sepertinya ada yang Tuan pikirkan. Benarkah? Jawab seorang pria yang berpakaian rapi itu. Iya. Saya sedang membayangkan betapa indahnya hidup di sebuah kerajaan. Lalu tiba-tiba Anda datang. Apakah Anda seorang raja, Tuan? Aku memanglah sebuah raja di daerah Kuta Tanggahan ini. Aku ingin berjalan-jalan dan ingin berbincang dengan rakyatku. Kebetulan saya melihat Tuan sambil tersenyum sendiri. Sang raja pun bercerita bahwa dirinya merasa kesepian walaupun di dalam kerajaan banyak yang menemaninya. Ternyata sang raja menginginkan seorang anak. Permaisurinya berhari-hari sedih karena ia merasakan hal yang sama dengan sang raja. Bagaimana kalau raja ke sebuah goa yang ada di timur desa Kuta Tanggahan ini? Bertapalah raja barang semalam saja. Banyak warga yang ingin mendapatkan seorang anak. Mereka berdoa dan bertapa dengan khusyuk di gua tersebut. Berangkatlah sang raja ke gua tersebut. Setelah semalam bertapa, keesokan harinya permaisuri hamil. Dengan bahagianya seluruh warga kerajaan Kuta Tanggahan. Betapa bahagianya. Hingga sang putri pun lahir dengan paras yang cantik menawan. Cantik mempesona, cantik jelita. Suatu ketika sang putri ulang tahun. Seluruh warga sangat antusias ingin memberikan kado terbaik untuk putri raja. Sebuah kalung yang sangat cantik mereka buat dengan penuh cinta. Namun sayangnya, saat diberikannya kalung tersebut, si putri menolak, bahkan dia membuang kalung itu hingga tercecer. Aku tidak sudi memakai kalung pemberian warga. Bagaimana jika kalung ini tidak higienis? Kulitku nanti akan bernanah, ucap si putri dengan congkaknya. Tak disangka, si putri yang cantik jelita itu memiliki sifat yang buruk meskipun cantik rupanya. Seluruh warga menangis kecewa. Raja dan permaisuri pun menangis bersama warga. Kekecewaan yang mendalam itu menenggelamkan seluruh warga di kerajaan Kuta Tanggahan. Emas yang tercecer pun berkilau penuh dengan warna dalam air mata yang menenggelamkan kerajaan tersebut. Hingga pada saat ini kita masih melihat Telaga Warna ketika berada di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Danau itu akan selalu berkilau dan memiliki beberapa warna ketika kita lihat. Sampai di sini paham?
Cerita yang saya konversikan menjadi sebuah cerpen ini apakah sama isinya dengan cerita yang ada di dalam teks Telaga Warna tadi? Sama ya? Tokohnya juga sama nggak di sini? Sama, tapi ceritanya berbeda Mbak Feby. Kenapa kok berbeda? Cerpen punya saya bahasanya lebih bagaimana? Bukan seperti bahasa teks hikayat. Kalau teks hikayat kemarin menggunakan kata-kata arkais. Bahasa yang susah, bahasa yang sulit dimaknai, seperti itu. Kalau di sebuah cerpen, itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami, seperti itu. Ceritanya sama, tapi alurnya di sini, maksudnya isinya di sini lebih dikembangkan. Benar ya? Oke. Setelah saya menampilkan sebuah teks hikayat dan saya juga menampilkan sebuah teks cerpen yang sudah saya konversikan menjadi cerpen 3 paragraf, tadi kalian sudah menyampaikan bahwa mengonversi itu kita harus membaca keseluruhan isinya. Gini ya. Jadi cara mengonversi teks hikayat menjadi cerpen itu kita baca dulu keseluruhan, kemudian kita temukan apa? Ya, kita temukan apa, Mas? Isinya dan nilainya. Kemudian kita buat kerangkanya. Saya mau mengambil cerita yang mana nih? Kalau tadi saya mengambil cerita yang raja. Tokoh utamanya raja. Raja bertemu dengan seseorang yang menyuruhnya untuk pergi ke gua, gitu kan? Ya. Kalian nanti bisa menuliskan, mengambil tentang dari ratunya boleh. Ya, tokoh utamanya si ratu di sini. Bisa dipahami? Bisa. Nah, atau pembantunya. Pembantunya lagi berjalan-jalan atau bagaimana bertemu dengan seseorang menceritakan raja saya seperti apa. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Kemudian, nah ini tadi, mengubah sudut pandang. Boleh menggunakan alur yang berbeda. Kalian mau alurnya yang ada di bawah, sebuah cerita tentang Telaga Warna yang memiliki warna dalam bla 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 bla. Baru ini kan akhirnya dulu yang ada di atas. Endingnya dulu ya. Kemudian kalian ceritakan seperti itu. Ini alurnya flashback artinya. Paham? Nah, sudah siap untuk mengonversi teks hikayat? Sudah. Sudah dong. Baik, hari ini kalian membentuk kelompok menjadi 4 anggota siswa dalam satu kelompok. Kemudian saya akan membagikan sebuah LKPD kepada kalian untuk kalian kerjakan dan juga ada teks yang harus kalian baca terlebih dahulu. Boleh segera membentuk kelompok terlebih dahulu? Segera membagikan LKPD-nya dan juga teks hikayat yang harus kalian baca terlebih dahulu. Di sini sudah ada sepaket, juga ada penilaian nantinya. Setelah kalian membaca, kalian diskusikan bersama dengan teman kelompoknya. Kemudian kalian tentukan nilai apa, setelah itu kalian konversikan. Setelah kalian konversikan menjadi sebuah cerita yang berjumlah 3 paragraf, maka kalian bisa dibagikan dengan teman, ditukar dengan teman sebangkunya, teman dalam kelompoknya untuk dinilai apakah di dalam cerita itu sudah sesuai isinya, apakah sudah sama nilai-nilainya sesuai dengan kesepakatan kalian, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Bisa langsung dibaca, dibagikan terlebih dahulu dan dibaca.
selesai mengonversinya? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, setelah kalian selesai mengonversi, tahap berikutnya adalah kalian menukarkan pekerjaan kalian kepada teman sekelompoknya. Teman dalam satu kelompok, ditukarkan. Ya, kalian baca hasilnya, kemudian kalian nilai sesuai dengan, ini penilaian teman sejawat ya. Kalian menilai hasil pekerjaan teman kalian. Apakah isinya sudah sesuai dengan cerita teks hikayat? Menilai maksimal 40. Sesuaikan dengan nilai maksimal yang ada di dalam tabel. Ya, kalau misalnya nilainya kurang sesuai dengan isinya, boleh di bawah 40. Seperti itu. Begitu juga seterusnya. Bisa dipahami? Nah, silakan dibaca milik temannya, kemudian kalian nilai. Kelompoknya, kalian tadi juga sudah menilai bagaimana sih hasil dari karya temannya sendiri. Sudah dibaca? Sudah. Bagaimana ceritanya, menarik, bagus, sesuai dengan cerita aslinya? Iya. Iya. Kalau begitu, saya ingin tahu nih cerita hasil karya dari kalian. Salah satu yang boleh dibacakan siapa? Oke, Mbak Feby. Cerita apa yang boleh berdiri dulu? Oke, cerita apa teks hikayat yang sudah saya berikan tadi? Tentang legenda matahari dan pemanah ulung. Ya, boleh diceritakan nilainya yang sudah didiskusikan tadi, menemukan nilai apa? Nilai sosial. Nilai sosial. Lalu konversinya? Pada kalimat. Oh iya. Ia lalu menolong umat manusia yang kepanasan. Ia lalu menolong umat manusia yang kepanasan. Cocok ya dengan nilai sosial? Iya. Lalu boleh dibacakan hasil konversiannya seperti apa? Baik, saya akan membacakan hasil konversi teks hikayat cerita milik Puri dengan judul Cerpen Legenda Matahari dan Pemanah Ulung. Panas sekali siang hari ini, tak seperti biasanya. Seorang laki-laki berada di bawah pohon sambil mengipas wajahnya. Tak lama kemudian, datanglah gadis kecil yang ada di hadapannya, sambil membawakan sebotol air minum kepadanya. "Hai tuan, minumlah air ini, sepertinya kau lelah," ujar gadis kecil itu. "Aku adalah jodohmu yang dewa turunkan ke bumi." "Apa? Jodohku? Anak kecil? Tidak mungkin," pungkas tuan tersebut. "Karena jodoh sudah digariskan, maka menikahlah mereka." Namun, saat ketika sang istri sakit-sakitan karena mengetahui bahwa sang raja yang menyebabkan luka pada dada sebelah kirinya, hingga suatu ketika sang istri meninggal dunia. Di saat cinta sang raja sudah mulai tumbuh, saat itulah raja menyesal dan mulai bertobat. Oke, terima kasih Mbak Feby sudah membacakan hasil karya. Oke. Sudah membacakan hasil karya milik Mbak Puri tadi ya. Luar biasa, keren sekali. Nah, setelah kalian sudah membuat konversinya, tentunya kalian nanti akan belajar lebih baik lagi. Seperti itu ya. Di akhir pembelajaran pada siang hari ini, kita akan melakukan refleksi bagaimana dari awal kita lakukan pembelajaran, kemudian sampai kalian menghasilkan sebuah karya, dan saya ingin tahu apa sih yang kalian dapatkan. Nah, boleh dilihat di grup WA-nya, boleh dibuka, diklik
word wall-nya, link word wall yang saya kirim ke kalian. sudah kalian lakukan bersama tadi? Bagaimana, sudah bisa menjawab soal-soal refleksi? Mudah bukan belajar hikayat menjadikan bentuk cerita cerpen seperti itu. Baik, di akhir pembelajaran hari ini, hasil karya yang sudah kalian buat tadi, kalian unggah ke blog ya. Kemarin kalian sudah memiliki blog masing-masing, karya kalian unggah di sebuah blog seperti itu. Agar nantinya temannya juga bisa saling mengomentari. Pun juga saya bisa membaca sewaktu-waktu seperti itu. Dan di akhir pembelajaran pada hari ini, mengutip kata-kata dari Wayne Huizenga, beberapa orang memimpikan kesuksesan, sementara yang lain bangun setiap pagi untuk mewujudkannya. Mana yang akan kalian pilih? Bermimpi ataukah belajar untuk mewujudkannya mulai pagi? Artinya, mulai saat ini kalian sudah memulai untuk mewujudkan mimpi dari belajar. Di akhir pembelajaran, boleh Ketua Kelas Mas Naufal Rizal tadi berdoa bersama terlebih dahulu. Kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.